Ayo guys, balik lagi ya, masih di game Soul Leveling Rise. Kayak ini gue akhirnya kelarin Vulcan Heart ya. Ini yang masuk stage ke Hunter sih. Kalau yang Jinwoo-nya kebetulan gue nggak ke-record ya. Cuma nanti gue coba jelasin aja artefak apa yang harus kalian pakai, senjatanya sama runnya ya. Ini yang Hunter sih. Jadi kita coba breakdown coba ya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang normal, cuman ada beberapa mekanik yang si Vulkan ini beda dikit ya. Ini gue biasa begini, terus ambil celah kosong nih guys, supaya kita bisa spam breaknya tuh nggak usah ngedodge ya. Kalian fokus aja, break dulu, nggak usah ganti karakter. Kalau gue ya, sampai dia ngebreak baru nanti kita change karakter. Nih dia udah mau pecah, biasa gua keluarin shadow guys, tuh. Keluarin shadow. Nah, kebetulan sekarang nih gua posisinya pakai iron nih. Kenapa pakai iron nih? Iron kan ada skillnya tuh mengurangi defense musuh 10% ya. Ini nih logonya nih, kalau kalian nggak tahu. Jadi karena kita nggak ada Jinwoo di sini, nggak ada yang bisa shadow step yang bisa kurangin defense musuh, kita manfaatin si iron ini. Sama gue pakai Cerberus guys. Cerberus itu skill yang keempat kalau nggak salah, dia itu bisa nambahin damage yang diterima sama musuh 5% ya. Kalau nggak salah yang ini nih. Ini skill iron nih. Jadi lumayan ya, supaya bikin bosnya ini lebih empuk lah. Jadi damage yang dia terima nih lebih gede. Jadi gue pakai tas, terus iron sama Cerberus ya untuk skema yang ini. Biasa kalian udah pasti tahu ya, kayak KTA, skill, terus core attack ya. Nah ini kalau bisa kalian ulti itu ketika vulkannya lagi beku nih guys. Jadi ada ketambahan damage ya ketika menyerang musuh yang nge-freeze di pasifnya si Alicia. Jadi kalau kalian keluarin ulti, pastiin ketika vulkannya ini lagi beku. Kalau nggak beku juga ya udah nggak apa-apa. Cuman damage-nya lebih gede yang kalau pas lagi nge-freeze. Nah ini ketika begini gue selalu pindah ke Melin ya, supaya setelah ini gue bisa keluarin debuff, habis itu langsung pindah ke Alicia ya. Jadi Alicia-nya itu ready lah. Tuh, pas gua switch, biasa gua hidupin shadow supaya nih keluarin debuff buat si bosnya ya, si Vulcan. Jadi damage-nya bisa lebih masuk. Nih, gua setting Melin, keluarin debuff langsung Alicia. Jadi supaya Alicia-nya ini maksimal ya. Terus kan efek dari artefaknya si Melin tuh yang kalau dia di take out, karakter selanjutnya itu akan ketambahan damage deal ya. Jadi damage kalian bisa lebih gede. Nah, kalian harus simpan skill 2-nya Melin ini di bar, kalau ada yang tanya, bar ke berapa bang? 50 sampai 40 ya. Kalau gua perhatiin sih. Kebanyakan 50 sampai 40. Kalau udah deket-deket bar segitu, kalian pakai skill satunya aja, skill 2-nya kalian simpan dulu deh buat aman. Jadi ketika dia keluarin shield nanti, kalian udah bisa langsung pecahin ya. Jadi nggak buang-buang waktu.
Sebenarnya yang Hunter ini masih tergolong lebih mudah guys ketimbang Vulcan Heart yang versinya Jinwoo ya. Soalnya kan kita menghindarinya bisa pakai KTA. Terus ini kan Alicia kan memang overpower ya ini karakter. Kalian beruntung lah yang kalau misalkan di spam dia sampai A5 gitu. Walaupun F2P punya Alicia bintang 5 itu ngegendong banget ya. Apalagi di stage Vulcan ini. Nih ini 42 nih. 42 nih dia pecah, berarti bar 42 ya. Pecah langsung pindah Alicia lagi. Jadi kalian harus rotasi lah, ngejaga si MP Alicia ini juga nggak habis ya. Takutnya kalau kalian nggak rotasi, kalian pakein dia terus, MP dia nanti di detik-detik akhir atau di menit-menit akhir itu MP-nya bakal habis. Jadi kita hindari lah. Nah kalian juga buff ngebuild si Jiwoo-nya juga harus gedein HP, gedein kritikal ya, supaya dia bantu nambah DPS juga. Oke, ini kelar kayaknya. Oke ya, masih aman sih detiknya, 32. Oke, ini hadiah-hadiahnya doang, gue cepetin aja. Ya gue kelar ya. Mudah-mudahan masih dapat yang hadiah 3000 itu ya. Ini kita kemarin dapat tiket tambahan 1 ya, lumayan buat nyari artefak lagi. Nah ini anggap aja vulkannya ya guys. Jadi kemarin formasi gue kayak gini nih. Gue pakai Westwind, pakai Plum ya. Terus shadownya tuh Igris, Tas sama si Cerberus. Kenapa gue nggak pakai Iron? Karena kita manfaatin shadow step-nya ya. Shadow step itu kan 60% ya, decrease defense. Jauh lebih bagus ketimbang Iron yang cuma 10%, dan itu nggak bisa digabung tuh guys. Kayak 60 plus 10 jadi 70 tuh nggak bisa ya. Jadi kayaknya yang ter-apply itu yang terbesar ya, berarti yang punya Jinwoo. Gue nggak tahu juga, gue nggak pernah ngecek yang ke-apply itu yang misalkan yang paling baru atau yang sebelumnya gitu ya. Cuman kita hindari dia nanti malah pakainya 10%, jadi gue take out si ironnya ya. Itu, nah ini formasi gue. Ini juga. Nah ini pastiin kalau kalian pakai Westwind ya. Gue kan senjata utama buat ngalahin Vulcan kan Westwind ya. Kalian pakai wind damage guys, bukan water damage ya. Karena kalian pakainya Westwind nih. Dan pastiin juga ya opsinya lumayan ya. Nih kan gue ada attack persen 2, makanya gue pakai attack 1 sama penetration ya. Ini kurang bagus sih. Cuman ya udah. Adanya yang paling bagus itu. Ini nanti gue breakdown artifaknya. Nah, di sini gue pakai Byunggu. Walaupun dia nggak bisa nge-break ya. Ini kan gue nggak ada hunter break nih. Tapi Jinwoo-nya kan nge-break ya, punya skill break. Jadi tetap ketambahan buff nambahin critical hit sama critical hit di mech guys. Dan kenapa nggak full set 8, gue manfaatin si Guardian ini. Jadi ketika Guardian 4 set, kan ketika Alicia itu ngasih support buff ya, support skill ke Sung Jinwoo, dia tuh ngasih shield juga guys. Kalau kalian nggak tahu, kasih shield. Nah, ketika ada shield dan efek si Guardian ini keluar ya, bisa nambahin damage increase 10%, cuman 10 detik kalau nggak salah ya. Ini jadi gue pakai The Guardian. Kalau ini full set blessing, ini curse ya. Ini gue pakai Cerberus. Ini udah gue naikin ke elite ya. Kalian mau polos juga nggak apa-apa sih. Gue elite supaya ada skill tambahan baru dan itu ngebantu di mech ya. Nah, ini ya. Kan harusnya si Byunggu ini senjatanya kan ini. Gue masih polos dan level 80. Nih kalau kita pakai tuh berkurang 14.000 guys. CP gue jadi turun nih. Harusnya kan tadi
bisa 600 sekian ya. Sedangkan rekomendasi itu kalau full kan 700.000 ya. Ini kan karena Cerberus ya, ini kan contoh doang. Jadi entah kenapa kalau masuk ke angka 600 ribuan itu kayak kritikalnya lebih gampang keluar guys. Gue udah coba pakai Westwind, kan ini kan kita ngandalin kritikal banget ya. Ketika di bawah 600 ribu CP kita, itu agak berat sih. Nah ini juga Westwind-nya kalian build ya. Hasilnya dinaikin, ini gue karena kemarin agak berat ya. Jadi gue naikin ke 10, level 10. Sama gue pakai Plum juga. Ya, level 8 ya. Ini senjata antarsnya. Jadi buat ngebantu nambahin CP, kita minjem aja. Minjem misalkan, ini kan skemanya gue senjata Heiin yang gede ya, yang udah awaken 7 nih. Jadi gue pakein ke biung gue aja supaya nge-boost CP-nya. Oke, Alicia ini full curse ya. Nih, kalau kalian mau lihat, kalian pause aja opsi-opsinya. Ini nggak bagus-bagus banget sih guys. Cemennya udah cukup ya buat ngelarin tadi. Ini Jiwoo fokus ke crit rate sama HP ya. Ini critical damage sama HP persen. Ini Melin full support, gue ngambil ke full HP aja, HP persen. Ini Guardian ya. Nih. Sorry. Guardian itu nih. Sorry, mana tadi? Nih, set 4-nya. Ketika tim member itu including si Alicia-nya, maksudnya pokoknya yang bisa keluarin shield ya. Dia tuh bakal kasih tim member itu damage dia 10% ya. Untuk 10 detik. Jadi lumayan buat nambah-nambah damage kalian. Kalau Byunggu build-nya critical hit rate ya guys. Critical hit damage supaya dia bisa share status critical hit damage-nya tuh ke teman tim member juga. Oke, ini Sung Jinwoo gua. Ya attack-nya 25.000 ya. Critical 50%. Nah, critical hit damage gua kecil nih guys. Defense penetration sama damage increase juga kalian mau build juga boleh ya, bagus juga. Nah ini rune-nya gue pakai ini 4 itu ya, karena kita ngandelin critical banget nih. Terus statusnya juga gue alokasiin semua ke attack atau ke strength. Nah ini rune-nya gue pakai yang ini sama yang ini. Statusnya full curse, terus attack 2% semua ya rata-rata ya. Ini nggak ada yang persen, cuman ya udah aku pakai aja. Ini juga harus sebenarnya kurang bagus nih. Main statusnya HP persen, cuman ini yang substatnya paling mendingan lah di gua, karena gua dapatnya pada jelek ya. Jadi gua pakai aja. Oke, gitu. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya udah sih ya. Ini gue masih nimbun tiket ya, 700. Soalnya, kalau dilihat dari patternnya Netmarble ya, solo leveling, dia tiap 2 banner sekali keluarin senjata baru nih guys. Jadi, kemarin kan udah keluar tuh si Yu So-hyun sama Phoenix Bow ya. Jadi, tebakan gua memang banner selanjutnya kan si Melin tadi, Melin kemarin kan, Melin ini yang lagi running, dia tuh nggak dapat weapon baru. Jadi weapon barunya itu next banner ya. Entah mungkin kalau Gogunhe kan elemennya rumornya ya masih tebakannya itu light ya. Jadi harusnya akan ada senjata light baru ya.
Tapi kalau misalkan next bannernya tuh Hansemi, mungkin ya karena Hansemi itu win, nanti akan ada senjata win baru. Jadi gue simpen, karena gue juga mau ngambil Yusohyun di banner standar ya kan, gue nggak ambil di banner kemarin limited, jadi gue simpan buat nanti Yusohyun masuk sini, atau mungkin nanti kalau ada senjata baru gue ganti ke Skadi ya. Gue ambil Melin karena Melin gue masih A3. Kalau di A5 ya akan lebih baik ya. Tapi gue tetap pakai ambil yang bow ini. Bow ini bagus ya guys. Ini senjata api terbaik lah. Keduanya baru orb yang SSR. Yang SR ya. Oke, gitu dulu ya guys. Semoga videonya ngebantu. Kalau kalian ada pertanyaan, seperti biasa di kolom komentar. Oke, sehat selalu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.